Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa ketemu lagi di hari ini, pertemuan yang ke-11. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang baik, lancar dalam segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan materi kita. Ini adalah lanjutan dari pertemuan yang lalu, ya, tentang framework COBIT. Nah, perlu saya sampaikan juga, silahkan nanti direview kembali materi-materinya yang sudah saya berikan, pertemuan 10 dan pertemuan 11. Karena insya Allah nanti di pertemuan 12 kita akan melaksanakan kuis. Nah, bagaimana teknisnya nanti saya akan sampaikan menyusul. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang framework COBIT. Di minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa di pertemuan 11 ini kita akan banyak membahas tentang ini, ya, tentang 4 tujuan pengendalian ini, ya, yang dibagi ke dalam 4 domain, ya, 4 domain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, domain yang pertama adalah planning and organization, ya, biasa disebut PO atau disingkat PO. Nanti dalam penjelasannya saya akan lebih sering menyebutkan singkatan-singkatan ini, jadi untuk dicermati supaya tidak bingung apa yang saya sebutkan. Jadi PO mewakili Planning and Organization, kemudian Acquisition and Implementation, ya, AI disingkat dengan AI, ya, pengadaan dan implementasi. Kemudian bicara tentang layanan dan dukungan. Nah, itu Delivery and Support, ya, disingkat DS nantinya. Dan yang keempat, yang terakhir, Monitoring dan Evaluasi, MA, ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, inilah 4 domain di dalam framework COBIT. Nah, ini mesti diingat. Ini akan digunakan terus, ya, kan dalam proses audit tidak akan terlepas dari yang 4 ini. Sebelum nanti kita akan bahas satu persatu, karena setiap domain ini memiliki proses di dalamnya. Nanti saya akan gambarkan, ada gambar yang sudah saya siapkan. Jadi COBIT ini semacam judul besarnya, kemudian turunannya, ya, ada 4 domain. Ya, ini 4 domainnya PO, AI, DS, dan ME. Kemudian setiap domain di dalamnya ada turunannya lagi, ada proses-prosesnya lagi. Kita akan masuk ke yang pertama, domain Planning and Organization. Nah, pada domain PO ini, ya, tapi dari definisi dari bunyinya jelas, ya, Planning and Organization berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan. Nah, makanya kalau ngomong-ngomong perencanaan tidak akan jauh-jauh dari ini. Bicara tentang strategi, taktik, ya, dan seterusnya. Bagaimana IT secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Ini dibicarakan di awal, karena di planning, perencanaan tadi. Nah, di dalam planning, dalam PO, Planning and Organization, terdapat 11 proses. Nah, ini perlu untuk diingat. Ya, terdapat 11 proses. Nah, ini dia. Ke-11 proses ini saya katakan ini semuanya berkaitan dengan perencanaan. Ya, mulai dari menetapkan rencana strategik TI, menyusun susunan informasi, menetapkan kebijakan teknologi, dan seterusnya. Ini dilaksanakan di perencanaan. Nah, kemudian di dalam domain PO sendiri, jadi domain, ya, sebutannya. Ini adalah domain. Oke. Kemudian setiap domain ini memiliki proses. Yang mana kita sebut sebagai proses yang ini. Pada PO, pada domain PO terdapat 11 proses seperti itu. Nah, di dalam domain PO
ada lingkup. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira harus terjawab dan bisa terjawab, sebaiknya terjawab di dalam 11 proses ini. Jadi proses ini harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu maksudnya. Ini pertanyaannya, apakah perusahaan mencapai penggunaan optimal dari sumber daya? Ini sudah saya sampaikan kemarin, sumber daya teknologi informasi. Apakah setiap orang dalam organisasi memahami tujuan teknologi informasinya? Resiko TI yang dipahami dan dikelola. Kemudian apakah kualitas sistem teknologi informasi tepat untuk kebutuhan bisnis? Sudah sesuai tidak dengan kebutuhan bisnis? Sudah saya jelaskan juga di pertemuan yang lalu, ya, bahwa setiap teknologi informasi yang dihadirkan baik di suatu perusahaan atau lembaga itu harusnya sejalan dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa terjawab di 11 proses ini, dengan 11 proses ini. Kemudian yang berikutnya, Domain Equation and Implementation atau disingkat AI. Nah, dari bunyi juga sudah jelas ya, bicara tentang implementasi khususnya. Makanya kalau bicara implementasi tentu bicara realisasi. Apa realisasi? Bahasa lain dari realisasi? Ya, dilaksanakan, diterapkan. Oke, untuk merealisasikan strategi IT, solusi TI perlu diidentifikasi. Mohon maaf ya, sekali lagi, saya kadang-kadang menggunakan kata IT, kadang-kadang menggunakan TI, sama saja. Saya sudah katakan IT ejaan Inggrisnya Information Technology, sedangkan TI bahasa singkatan dari bahasa kita teknologi informasi, sama aja. Jadi mohon maaf kalau sebentar saya bilang IT, sebentar bilang TI. Nah, ini saya garis miring ya untuk menjadi kata kunci. Sekali lagi, ini bicara tentang realisasi. Nah, di dalam domain AI, terdapat 6 proses. Nah, ini sekali lagi wajib untuk diingat, wajib untuk dipahami, lebih penting lagi. Jadi bukan hanya sekedar dihafal, tetapi dipahami. Jadi ada orang yang konsepnya hanya menghafal tetapi tidak paham. Itu suatu kesalahan. Atau yang ideal adalah selain hafal juga paham. Nah, jadi penting untuk kita paham selain hafal. Nah, di dalam domain AI terdapat 6 proses ya. Juga bicara tentang implementasi ya, realisasi. Tidak akan jauh-jauh ke 6 proses ini dari realisasi ataupun implementasi ya. Mengidentifikasikan solusi, mendapatkan dan memelihara software aplikasi. Ini sudah kita bahas tentang software, infrastruktur TI secara umum. Apa bedanya yang proses kedua dengan proses ketiga? Proses kedua ini fokus pada software saja. Kita sudah bahas kalau infrastruktur teknologi informasi ini masih umum ya, karena infrastruktur TI itu umum, sudah mencakup software, hardware, kemudian orangnya, brainware dan seterusnya ya, mengembangkan dan memelihara prosedur, memasang, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, di dalam domain AI ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya, yang idealnya terjawab lewat 6 proses ini. Oke. Apakah proyek baru mungkin untuk memelihara solusi yang memenuhi kebutuhan bisnis? Oke. Kemudian apakah proyek baru mungkin akan tepat waktu sesuai dengan anggaran? Apakah sistem baru yang bekerja dengan baik bila diimplementasikan? Apakah perubahan dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi bisnis saat ini? Nah, ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa terjawab lewat 6 proses ini. Kemudian yang ketiga, delivery and support. Oke, nah ini juga sudah jelas ya, delivery, pengiriman, support, dukungan. Domain ini berfokus utama pada aspek penyampaian pengiriman dari IT. Ya, domain ini mencakup area seperti pengoperasian aplikasi,
Kemudian yang jelas di sini kita bisa ambil untuk menjadi kata kuncinya ya kata delivery and support, ini dukungan. Ya, segala sesuatu yang mendukung untuk itu. Nah, kita lihat di prosesnya ada 13 proses, mohon maaf. Nah, ini juga ke-13 proses ini tidak akan jauh-jauh dari dukungan tadi, delivery dan support. Ya, menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan dan seterusnya ya. Ada 13 proses. Yang ke-13 proses ini idealnya harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah layanan TI yang disampaikan sesuai dengan prioritas bisnis? Kita juga sudah bahas, karena setiap perusahaan ya pasti memiliki layanan TI yang idealnya mendukung kebutuhan bisnis, prioritas bisnis. Apakah tenaga kerja dapat menggunakan sistem IT secara produktif dan aman? Yang ini juga sudah kita bahas di pertemuan, saya lupa pertemuan kedua atau ketiga ya. Idealnya memang para pengguna dari teknologi informasi ini diukur juga sudah sejauh mana mereka menggunakan infrastruktur TI yang dihadirkan untuk mendukung kinerja mereka. Nah, sudah produktifkah? Begitu. Kemudian apakah kerahasiaan yang memadai dan integritas sudah dimiliki? Nah, ini juga penting. Integritas, kerahasiaan jelas ya, sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan integritas kalau bahasa kitanya kira-kira jujur dan memiliki karakter yang kuat. Nah, itu integritas. Jadi kalau orang disebutkan seseorang yang berintegritas, berarti seseorang yang jujur dan punya karakter yang kuat. Jadi tidak mudah diintervensi begitu. Nah, kemudian apakah biaya TI sudah optimal? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira harusnya terjawab melalui 13 proses di delivery and support. Kemudian yang keempat, domain yang keempat, yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Ini lebih jelas lagi ya, monitoring dan evaluasi. Monitoring apa bahasa kitanya kira-kira? Persamaan katanya ya, pemantauan, memantau, memonitor. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas. Oke, semua proses IT ini sudah saya berikan garis miring ya, untuk mudah memahaminya, kata-kata penting. Nah, ini dia, perlunya pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi. Lagi-lagi ya, monitoring dan evaluasi. Tidak akan jauh-jauh dari kata pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi. Ya, tentang pengawasan. Nah, di dalam domain ME ya, monitoring dan evaluasi, terdapat 4 proses. Nah, mulai dari memonitor proses ya, menaksir kecukupan pengendalian internal. Pengendalian internal kita sudah bahas di 2 pertemuan yang lalu. Kemudian mendapatkan kepastian yang independen ya. Independen ini bahasa lain dari independen atau persamaan kata dari independen itu kira-kira berdiri sendiri. Jadi kalau ada sebutan misalnya lembaga yang independen, berarti maksudnya lembaga yang berdiri sendiri, tidak bisa diintervensi ya, dipengaruhi oleh siapapun. Itu dia maksud dari independen. Penyediaan IT governance ya, tata kelola teknologi informasi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang idealnya harus bisa terjawab melalui 4 proses pada domain ME ini. Ini dia. Apakah kinerja TI diukur untuk mendeteksi masalah sebelum terlalu terlambat? Dan seterusnya. Oke, pengendalian internal. Apakah kinerja TI dihubungkan dengan tujuan bisnis? Harusnya iya, ya. Ini sudah kita bahas juga. Harusnya iya, karena memang kinerja TI harusnya sejalan dengan tujuan bisnis.
Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sekali lagi harus bisa terjawab melalui 4 proses ini. Kemudian, nah ini dia sebagai kesimpulannya. Akhirnya saya gambarkan ke 4 domain tadi, ya, dengan gambar ini. Jadi COBIT 4, ya, saya sudah singgung di pertemuan yang lalu. Ini bukan COBIT generasi yang baru. Yang baru adalah COBIT 5, ya. Tapi di dalam COBIT 4.1 itu terdapat 4 proses. Sudah kita bahas tadi. Terdapat 4 proses, ya. Planning and organization, question and implementation, delivery and support, monitoring dan evaluasi. Nah, ini dia. Pada domain PO terdapat 11 proses. Pada domain AI terdapat 6 proses. Pada domain DS terdapat 13 proses. Pada domain ME terdapat 4 proses. Yang keseluruhan ini, jadi dalam COBIT 4.1 ini terdapat 34 proses. Yang ke-34 proses ini dibagi, ya, di dalam 4 domain yang sudah kita bahas tadi. Jadi dari gambar ini saya kira mudah ya untuk diingat dan dipahami. Baik, kemudian, nah, sebelum mahasiswa menanyakannya, saya sudah terlebih dahulu menjawabnya, karena ini pertanyaan yang hampir pasti selalu muncul, ya, setiap saya mengajar mata kuliah teknologi informasi. Ketika sudah sampai membahas tentang domain pada framework COBIT, ini adalah pertanyaan yang pada akhirnya akan ditanyakan oleh 1, 2 atau beberapa mahasiswa. Nah, pertanyaannya, jadi dalam proses audit teknologi informasi, apakah semua domain itu akan digunakan atau harus digunakan? Ini akan menjadi tanda tanya. Maka jawabannya tentu saja tidak, ya. Kenapa tidak? Karena memang tergantung dari kebutuhannya. Ada organisasi tertentu, organisasi tertentu yang memang auditnya, kebutuhan auditnya pada saat itu hanya perlu atau fokus pada apa misalnya? Pada AI saja, atau pada DS saja. Ya, jadi tidak harus ke 4 domainnya. Atau boleh juga audit TI itu tidak pada fokus pada domain tertentu, tapi lebih spesifik, yaitu pada proses tertentu. Misalnya pada proses DS ini, kita hanya fokus pada 2 proses ini saja, menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan, mengelola pelayanan pada pihak lain. Ya, fokus pada 2 proses saja, itu boleh. Nah, nanti kita akan masuk ke contoh kasusnya. Jadi tidak harus menggunakan seluruh proses ini, ya, tidak harus terpenuhi seluruh domain ini. Jadi memang tergantung pada kebutuhan audit pada saat itu. Kebetulan ada temuan, ada dugaan, dan dugaan itu fokus pada monitoring dan evaluasi, atau pada tadi misalnya pada delivery and support, fokusnya. Nah, misalnya pada ini yang berkaitan dengan fasilitas ataupun operasi. Nah, jadi boleh hanya fokus pada 2 proses ini saja. Nah, jadi begitu. Nah, untuk contohnya, ini ada 2 buah jurnal yang sudah saya screenshot untuk menjadi contoh. Nah, 2 jurnal ini contohnya. Jadi pada jurnal yang pertama ini, yang milik Fandi Adityo dan kawan-kawan ini, jelas ya dari judulnya, implementasi kerangka kerja COBIT 4 domain EQ and implement. Jadi dia fokusnya hanya pada domain AI saja. Maka kalau jurnal ini silahkan cari saja jurnalnya di Google,
ya, mudah ditemukan. Kalau dicari jurnal ini, ditelusuri, dipelajari, dicek ke bawah, dia tidak akan membahas domain yang lain. Jadi domain-domain yang lain tidak akan singgung, karena di judulnya sudah jelas, dia sudah langsung batasi, fokusnya adalah kepada domain AI saja. Jadi boleh seperti itu. Kenapa? Ya karena memang kebutuhannya pada saat itu ya fokus pada AI saja. Studi kasusnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukit Tinggi. Jadi memang fokusnya pada AI saja, pada pengadaan dan implementasi. Atau jurnal yang lain saya temukan, evaluasi tata kelola teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Probolinggo menggunakan framework Cobit 4.1, fokusnya pada domain DS dan ME saja. Nah, jadi domain yang lain gimana? Dia tidak singgung. Ya, jadi dia hanya fokus pada domain DS dan ME saja. Nah, jadi yang lain dia tidak singgung di penelitian ini. Karena memang kebutuhannya pada saat itu yang dia lihat ada potensi masalah. Di sini kita lihat ini terpotong ya. Harusnya bisa kelihatan. Silahkan cari saja jurnalnya. Jadi memang persoalan yang diangkat pada saat itu memang fokusnya pada dua ini saja. Pada sesuatu yang berkaitan dengan delivery and support. Pada sesuatu yang jawaban itu bisa ditemukan dalam dalam proses yang ada pada delivery and support. Dan persoalan yang dia ceritakan di sini adalah persoalan yang bisa terjawab dengan proses-proses yang ada pada monitor dan evaluasi. Makanya berdasarkan masalah yang diceritakan di sini harusnya ada di bawah sini. Nah, dia fokuskan penelitiannya pada domain DS dan ME saja. Karena sekali lagi, proses-proses yang ada di dalam domain DS maupun ME itu bisa menjawab, menjadi panduan bagi dia untuk menyelesaikan masalah yang ada pada Diskominfo Kota Probolinggo ini. Nah, seperti itu. Jadi silahkan saja cek jurnalnya, atau jurnal lain juga banyak, silahkan saja. Keywordnya dengan keyword seperti ini saja itu banyak muncul jurnal-jurnal yang membahas tentang domain pada framework Cobit 4.1. Karena memang kalau kita cek di jurnal-jurnal yang ada, itu sebagian besar, hampir semua saya lihat memang fokusnya pada domain tertentu saja, atau pada proses tertentu saja. Sekali lagi, jadi jangan bayangkan nanti semua proses itu akan harus kita penuhi, harus kita lewati, harus kita gunakan. Seperti itu tidak. Karena banyak ya, ada 34 proses, bayangkan saja. Karena satu atau dua proses saja itu panjang sekali pembahasannya. Jadi tidak mungkin 34 proses sekaligus. Makanya dalam satu penelitian saja seperti ini, mereka hanya menggunakan satu domain atau dua domain atau beberapa prosesnya saja, seperti itu. Nah, ini dia pembahasan kita tentang framework Cobit, khususnya Cobit 4.1. Baik rekan-rekan mahasiswa, nanti silahkan manakala ada pertanyaan seperti biasa saya sampaikan, tanyakan langsung, boleh lewat grup WA kita atau secara pribadi, silahkan saja, mana nyamannya saja. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, pesan saya, dan saya belum akan bosan mengatakan untuk ikuti aturan pemerintah. Ya, kondisi wabah corona ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Yang ada orang-orang yang terinfeksi semakin banyak. Jadi pesan saya, tetap indahkan apa yang disampaikan pemerintah, ikuti aturan pemerintah. Dan terakhir, pesan besar saya adalah di rumah saja. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.